Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Septiani dengan nomor NPM 112114005, manajemen B1. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengendalian internal. Pengendalian internal atau kontrol internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan atau objektif tertentu. Secara umum dapat diartikan sebagai suatu sistem yang terstruktur yang diterapkan oleh manajemen untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dengan cara yang pertama itu melindungi aset atau untuk mencegah pencurian, penyalahgunaan, dan kehilangan aset organisasi. Yang kedua, meningkatnya keandalan pelapor keuangan, memastikan informasi keuangan akurat dan dapat dipercaya. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan terhadap hukum peraturan, yaitu memastikan bahwa organisasi mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, yaitu meningkatkan efisien dan efektivitas operasi. Lalu yaitu komponen pengendalian internal. Menurut Chassault terhadap 5 komponen utama untuk pengendalian internal. Yang pertama itu lingkungan pengendalian, merupakan fondasi dari pengendalian internal yang meliputi budaya organisasi, struktur tata kelola, filosofi manajemen, dan kepemimpinan komite terhadap pengendalian internal. Yang kedua, penilaian risiko, yaitu proses mengidentifikasi, menganalisis, dan memprioritaskan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, aktivitas pengendalian, kebijakan, dan proses untuk mengelola risiko yang teridentifikasi. Yang keempat, informasi dan komunikasi, yaitu proses mengidentifikasi, menangkap, dan mengkomunikasikan informasi yang relevan terkait pengendalian internal terhadap pihak yang berkepentingan. Yang kelima, pemantauan, proses mengevaluasi dan mengambil tindakan jika diperlukan. Kemudian di sini ada manfaat pengendalian internal. Yang pertama itu meningkatkan akuntabilitas, yang kedua meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya, yang ketiga meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi, yang keempat mengurangi risiko penipuan dan kesalahan. Lalu pengendalian internal yang efektif adalah yang dapat mempengaruhi kesadaran semua orang yang terlibat di dalam perusahaan tentang perlunya pengendalian internal yang baik. Di sini terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Yang kedua, komitmen terhadap kompetensi. Yang ketiga, independensi Dewan Komisaris terhadap direksi dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Yang keempat, struktur, jalur pelapor, penetapan wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penetapan akuntabilitas yang jelas bagi setiap orang. Lalu di sini ada penilaian menurut Chassault penjabaran tujuan. Yang pertama itu ada organisasi atau perusahaan secara spesifik sehingga identitas dan penilaian risiko dapat dikaitkan dengannya. Yang kedua, penidentifikasian risiko terkait dengan tujuan organisasi untuk semua bagian kegiatan. Yang ketiga, penilaian atau asesmen terhadap risiko yang mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kecurangan. Yang keempat, mengidentifikasi dan menilai terhadap perubahan risiko yang berpengaruh terhadap internal. Mungkin sekian materi yang saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.